Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kita sehat semua dan seterusnya, keluarga kita Allah jauhkan daripada pandemi dan pandemi cepat berlalu. Dan di suasana seperti ini ya ngapain lagi kalau bukan kita di rumah, karena memang kebanyakan di rumah, orang kerja juga di rumah, pekerjaan kantor juga dibawa ke rumah, dan juga yang tukang tagih juga pasti ketemu. Kenapa? Karena yang ditagih masih di rumah, nggak keluar-luar. Di kondisi yang serba sulit ini juga banyak berita duka cita juga, tokoh-tokoh agama kita banyak yang sudah dipanggil oleh Allah. Kemudian juga regenerasi berikutnya kita berharap mudah-mudahan kader-kader para kiai, para ulama dilanjutkan oleh santri-santri yang sekarang memang di situasi kayak gini jangan keluar jauh-jauh, di pondok aja, tetap buka kajian dan baca ngaji, kita bisa kuning, pelajari juga qiraat, bagusin suara, bagusin makhrajnya. Dan orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia biasanya tuanya bingung, mau ngaji nggak bisa ngaji, mau datang ke talim malu karena dulunya nggak pernah ngaji gitu loh. Dan orang-orang yang terlalu asik di dunia politik akhirnya ke bawah ke politik terus. Sadarlah bahwa semua manusia sejauh-jauh dia pergi dia pasti pulang. Sadarlah bahwa semua manusia sejauh-jauh dia pergi dia pasti pulang. Apapun profesinya dan apapun statusnya, orang yang sudah hidup pasti akan kembali. Dulu kita tidak ada, kemudian kita lahir, tumbuh, besar, berkembang, ada, mengisi dunia ini. Satu ketika kita pun bakal tidak ada. Apa yang kita bawa, apa yang kita punya, apa yang kita yang kita miliki nggak berarti apa-apa. Harta, pangkat, jabatan, status bagi siapapun tidak ada. Yang membuat kita pulang ke pangkuan ilahi nanti adalah amal ibadah kita. Sesibuk apapun ya, tetap dekatkan diri kita dengan yang maha kuasa, karena Allah maha segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hidup ini sesuatu, dan barang-barang ini pun sesuatu, karir pun sesuatu, harta pun sesuatu, yang maha sesuatu hanyalah Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jangan jauh-jauh dari channelnya Haji Akri Patrio, karena kita bakal menghibur terus. Dan jangan ada dosa di antara kita. Saya tahu tayangan-tayangan saya belum ada sesuatu yang saya berikan untuk yang luar biasa, tapi ya bisa karena biasa. Biasain aja, insya Allah lama-lama juga bisa dan menjadi luar biasa. Ketimbang kita tidak pernah berbuat sesuatu yang biasa-biasa aja. Oke, saya nggak tahu harus ngomong apa, tapi yang jelas ya kita lagi beres-beres, dan mudah-mudahan brother semuanya sehat terus ya, jaga kondisi, tetap juga pakai masker, jauhi kerumunan. Buat apa berkerumun, emang kita lalat ya kan? Kita manusia cuma berkumpul bukan berkerumun. Yang berkerumun itu biasanya lalat, semut, ya nggak, bilatung. Jadi jangan berkerumun ya, kalimat berkerumun kurang berkenan di kita. Kita hanya bisa berkumpul, oke? Dan brother, menarik memang hidup ini kalau kita terlalu banyak kepengen, karena dengan banyak pengen orang bisa pusing. Tapi kalau nggak banyak kepengen, nggak ada yang menarik dalam hidup kita. Nah, orang-orang yang bisa mengkalkulasi kepengenannya, keinginannya, yang bisa membagi-bagi keinginannya, yang bisa memilah-milih keinginannya, itu adalah orang-orang yang dalam proses. Tapi satu ketika kita bakal jenuh dengan itu semuanya. Kita hanya butuh Allah, tempat kita kembali. Satu ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita hanya butuh pertolongan Allah, nggak butuh siapapun ya. Satu ketika akhir dari hayat kita, akhir dari hidup kita, pasti kita tidak butuh siapa-siapa lagi. Yang kita butuh hanya kasih sayang Allah di dunia wal akhirah. Karena itu dalam hal apapun libatkan ada kalimah ilahiyah, supaya kita sadar betul bahwa kita adalah hamba Allah, dari Allah bakal kembali menghadap Allah
Yes, kepanjangan kita ngomong, tapi kita bersih-bersih. Itu ada teman saya, kawan saya, Mas Sigit yang beres-beres, ya kan? Tapi baju yang dia pakai bukan baju dari gudang, dari rumah. Tapi situasinya nggak beda jauh karena memang kita lagi beres-beres gudang. Dan itu juga ada Dimas juga lagi biasa sibuk, dan Dimas nggak mau kelihatan muka, asik. Dan brother, kita mas angkat ini mas. Pokoknya kumpulin aja. Apa namanya dirapihin aja. Ini banyak dulu kenang-kenangan dari orang nih, dari siapa dulu ya? Dia ngelukis, terus dia kasih ke kita, terus dia juga ngelukis, dia kasih ke saya. Banyak kasih teman-teman panitia dulunya. Ya, ada beberapa poster lagi yang saya juga nggak tahu di mana adanya. Dan wah, sampai ada pukulan golf juga ada nih. Dulu kita sebetulnya hobi sih sama golf tuh. Cuman daipun doang sih. Nggak pernah berani mukul yang jauh-jauh gitu tuh. Kayaknya sih masih dapat. Ya. Brother, kita ikutin lagi. Nih yang dari sini kita bawa kemana, tumpuk di sana. Bahkan brother ada golok besar nih, yang kalau brother lihat, brother bingung juga di golok jenis apa. Tapi ini ada udah lama. Git geser tadi. Nih, nanti masih kita kasih tahu ada apa. Oke. Nih brother. Wah. Ini ada golok yang panjangnya sepanggulan. Waduh. Git coba keluar Git. Nih. Oke, brother mau tahu ada di gudang saya bawahnya ini ya. Ada golok yang panjangnya hampir berapa meter ya. Ini dia punya gagang aja, enggak gitu. Dia punya gagang aja beda, gambar macan. Saya nggak tahu ada unsur mistis atau tidak, tapi ini isinya golok ya. Ini ada naga. Kenapa ditiup-tiupin Pak Haji? Ya ngebul. Ntar gua ambil ke nebo. Masih bisa nggak gambarnya? Oke, ini ada lemari tua. Zaman bentuknya kayak piramid. Isinya ini album-album fotonya ngelaba. Nih, masih jelas nggak di naganya nih? Itu tinggi. Masih kelihatan naganya nggak Ki? Cacing Pak Haji. Wow, mata lu burak. Yang gede jadi kecil. Tuh. Ini dia cowok apa cewek Pak Haji? Naganya? Apanya? Cowok apa cewek naganya? Nah itu mesti tanya tukang pahatnya. Ini burung Garuda. Ini gambar macan masih tuh. Ya ini gambar macan. Ini Garuda, burung Garuda. Ini kepala masih harimau. Oh, coba sedikit lagi. Kelihatan nggak Ki? Kelihatan Pak Haji kayaknya. Hah? Kelihatan Pak Haji? Kelihatan ya? Nah. Tuh, ini pasti jenis harimau ini palanya. Ini harimau. Ini burung ya seperti burung Garuda lah, gede tuh. Ini harimau juga lagi berdiri. Dan ini naga. Ya, dan di dalamnya golok brother. Kalau saya cabut kayaknya agak berat. Jadi dulu saya punya koleksi barang antik, tapi jenisnya golok. Ada beberapa golok. Tapi kalau keris saya enggak, karena keris terkesan selalu bertuah. Jadi disebut orang tua itu karena punya pusaka. Jadi kadang saya berkesimpulan bahwa keris tua itu pasti pusaka dari orang-orang tua. Kita mungkin nggak usah sembarangan. Banyak beberapa tokoh-tokoh politik yang koleksinya keris, karena memang dulu para pejuang kita juga senjatanya keris. Gitu. Tapi kalau saya lebih senang ke golok karena satu, ya memang nggak ada keris kali ya. Kalaupun dikasih juga kurang gimana gitu. Nanti saya punya golok nih, bentar saya kasih tahu. Pak Haji, goloknya kemana Pak Haji? Ah, Goloknya? goloknya ternyata tak ada.
Ya, sebatas apa namanya, sebatas hiasan aja. Hiasan ini kan ada beberapa sisa-sisa penghargaan trofi zaman dulu. Ini ada punya anak saya, ada anak saya yang menurut saya yang pintar, cerdas, jago, dan dia masih di pesantren. Kalau itu punya saya tuh, masuk pesantren. Ini ya Pak Haji ya? Ya. Ini Pak Haji semua ini? Ya. Nah, kalau kita udah cuci gudang, udah buka-buka gudang, bongkar-bongkar pasti ada. Ini yang saya sudah tidak taruh di rumah, tapi saya taruh di kantor aja, di gudang saya juga. Ini ada lomba lawak, terus ada lomba cerpen, lomba puisi. Zaman-zaman kita masih muda dulu, nongkrong-nongkrong dari gelanggang ke gelanggang, kita banyak beberapa trofi atau penghargaan yang zaman dulu kita masih apa namanya ya masih membaur lah. Nah, brother, kita lihat sekarang gudang kita yang di belakang. Oh ini Pak Haji yang tadi gudangnya. Ya, ini gudangannya ada pelek bekas Hilux ada dulu. Nih juga ada beberapa keyboard melodi gitar berpatah. Itu saya punya studio, ini studio saya yang belakang dulu. Enak ya, Mak. Nih, bangkrut. Nih, dulu studio saya nih, maaf agak gelap ya. Agak gelap kayaknya deh. Dulu studio buat rekaman di sini kita terutan, cuman udah hancur. Ini ada tengkorak Vespa, ditutup. Tuh, sini Vespa. Ya kan, Vespa ada gayungnya, berarti persiapan Vespa mandi. Akibat bersih-bersih gudang, ternyata nemu pelek juga kita. Ada pelek bekas mobil pick up dulu yang saya bikin gaul, yang ternyata masih ada ban Hilux di dalam, masih ada, juga ada ban yang memang tetap ini ban masih oke, peleknya masih oke. Nanti kita mau cuci dulu, bersih. Oke, brother, itu aja barangkali ya beres-beres kita hari ini. Dan brother, memang kita harus rajin beres-beres, karena selama kita nggak kemana-mana di rumah, pasti kalau kita mau beresin pasti banyak yang harus diberesin, termasuk itu nggak pakai peci, sekarang pakai peci aneh ya. Ya karena inilah kan beres-beres dapat banget peci. Ada lagi pakai, dan ada ini porsi ini nih, porsi keyboard nih, drum nih, duk tak tak duk tak ya, maghrib. Ini orang latihan drum tak duk tak, ini whiteboard dah. Oke, kalau begitu brother, itu aja barangkali. Cek. Oke, ini ya, iya. Kayak masker gue di mana tadi ya? Iya, tapi kalau kita masih di dalam ruangan, jadi itu aja barangkali. Gitu udah, nih, tangan gitu. Dadah. Oke, ya.